Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 21 Mei 2024 ya, di hari Selasa teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Jadi saham-saham yang saya rekomendasikan adalah saham yang menurut hasil analisa saya menarik ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman juga melakukan analisa ulang dan keputusan beli jual itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik ya. Dan saya biasanya nggak hold ya saham yang saya rekom ya. Jadi rule saya, trading system saya, kalau saya itu sahamnya nggak menarik gitu ya, nggak naik kenceng, ya saya nggak entry ya teman-teman. Dan kalau saya udah entry sahamnya nggak naik kenceng ya saya cut loss gitu ya. Jadi ya saya harap teman-teman bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing. Oke, di tanggal 21 saya ada 4 saham area PYFA, PPRI, SBMA dan juga saham PP Universe ya. Nanti saya coba bahas satu per satu ya teman-teman. Nah ini, yang pertama ini saya mau informasikan saham area ya teman-teman. Saham area hari ini naik 19% ya. Kalau kita lihat sebentar, nah kalau kita lihat chart intraday-nya teman-teman ini menarik ya. Karena kenapa menarik? Karena ketika market open dia ngegas kencang. Kalau dia upside-nya tinggi ya, kita ngambil cuan 3-4% atau ya sekitar sampai 5% ini harusnya bisa dan mudah ya. Nah, ini sebelumnya saya juga sempat bikinin semacam trade plan. Ini udah terkena ya, kejemput waktu di tanggal 17. Saya pikir ini akan koreksi gitu ya, akan ada koreksi lagi gitu. Mungkin tadinya saya pikir karena ini shooting star mungkin dia akan koreksi ke sini gitu, tapi ternyata enggak ya teman-teman. Malah hari ini dia naik kencang 19%. Jadi ya menurut saya itu alasannya saham area itu menarik ya. Seperti itu. Nah, yang kedua saya ada saham PYFA. Saham PYFA ini kemarin sempat melakukan corporate action ya. Tapi saya nggak mau bahas detail tentang corporate action yang dilakukan dan dampaknya terhadap pergerakan harga sahamnya. Saya nggak masuk ke situ. Yang mau saya yang mau jadi concern saya adalah hari ini teman-teman dia naik 7% dengan data transaksi yang akumulasi kuat ya. Nah, kalau dilihat top buyer 1 dan 2-nya MGCC ya. Dan ya ini saham sebenarnya saya juga udah sempet trading ya, saya dapat saham ini di average 83 waktu dia koreksi dalam setelah corporate action itu ya, tapi saya trading si pendek aja ya teman-teman ya. Waktu itu sekitar 83-an saya sempat dapat low-nya karena pasang GTC ya. Memang plannya waktu itu swing, dan ini kan kondisi saat ini ya dia menarik ya kalau secara chart. Ya, menurut saya menarik untuk diperhatikan sama ya. Pola pergerakannya ketika market opening dia ngegas kenceng, dan kalau pada saat itu teman-teman mantau ya harusnya bisa cari-cari cuan dari pola pergerakannya ya. Nah, yang ketiga saya ada saham PPRI. Ini saya nggak tahu nih kenapa Stockbit chart intraday-nya suka hilang-hilangan gitu ya. Harus di refresh. Nah, ini saham PPRI adalah saham yang kemarin saya rekomendasikan. Jadi kalau teman-teman yang kemarin nonton konten saya atau mantau channel YouTube di YouTube membership harusnya bisa dapat cuan ya dari saham PPRI. Hari ini dia naik 13% dan polanya sama. Market opening dia naik kencang ya teman-teman, seperti itu. Ya, saham PPRI ini juga hari ini data transaksinya menurut saya belum ada distribusi banyak ya. Jadi memang ini belum bisa dikatakan ada akumulasi, tapi dia juga belum ada distribusi. Jadi mungkin sebenarnya market makernya ingin ngejaga harga aja, maintain harga aja ya teman-teman. Ini saya coba chartnya. Nah, ini chartnya hari ini dia naik 13%. Sorry, ini kayaknya ngaco ya. Tanggal 20. Iya, bener. Tapi yang bikin saya bingung, hari ini tanggal 20 nih volumenya juga kencang juga, gede juga ya teman-teman. Jadi dia naik dengan volume besar walaupun data transaksinya ini masih netral ya, belum ada distribusi. Ya memang bukan nggak ada akumulasi, tapi
dari ngelihat ini aja kan harusnya udah jelas ya, terkonfirm ini saham bagus ya, menarik ya, uptrend gitu ya. Dan ya kalau kita lihat dia punya volatilitas juga ketika market opening, karakter-karakter saham yang saya suka ya untuk scalping seperti itu. Nah, lanjut ada saham SBMA. Ini juga sama, chart intraday-nya agak nge-lag. Nah ini hari ini dia naik 18% ya teman-teman, saham SBMA. Ya ini sebenarnya ya kalau boleh dibilang nih saham gorengan akut, nggak pernah kelihatan, sekalinya naik dia kenceng gitu ya. Dan yang main hari ini di sini adalah MG, Beki, sama CP ya. Ini broker-broker yang biasa dipakai scalper semua ya. Beki saya pakai, MG sih saya nggak pakai. Kita lihat chartnya. Ya, ini chartnya kalau dilihat hari ini tanggal 20 ada volume yang lumayan besar dibanding transaksi biasanya ya. Ya mungkin ini ada scalper yang ada big player lah ya, ada big player yang main di saham ini. Kita coba pantau-pantau aja. Tapi di saham ini ya teman-teman kalau sekedar saran dari saya gitu ya, kita pantau aja. Kalau seandainya dia market open dia naik ngegas gitu, nggak ada distribusi di menit-menit awal, terus tambah hakinya banyak ya, hakinya banyak baru kita bisa ikutan. Tapi kalau seandainya market open dia nggak naik kenceng gitu ya, naik 2-3% gitu ya, better jangan entry ya. Karena ini saham ya ini scalper semua, hati-hati aja sih. Apalagi MG ya, sekali klik bubar semua nanti itu. Oke, lanjut. Menurut saya saham Pak PP yang masih akan menarik ya, ada brand TPIA, BRPT ya. Kalau cuan ini distribusinya juga besar ya, cuan saya exception. Dan ini untuk saham-sahamnya Pak PP, TPIA, data transaksinya masih ada akumulasi ya, broker AK beli dengan porsi yang lumayan besar. Lanjut ada brand, ya dia naik tipis tapi data transaksinya masih oke. Kalau TPI malah turun tipis ya 0,27%. Dan BRPT yang turun 10,4% tapi data transaksinya belum ada distribusi. Jadi sahamnya Pak PP juga masih bisa teman-teman pantau ya sebagai watchlist. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini, saham area PYFA, PPRI SBMA, dan juga PP Universe ya. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain, boleh ya sharing juga di kolom komentar. Sekian dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.